Kongres luar biasa Partai Demokrat tahun 2021 telah menetapkan Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai Ketua Umum. Hasil KLB ini dinilai ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Namun bagaimana peluang KLB 2021 lolos di Kemenkumham? Bagaimana mekanismenya? Berikut ulasannya dalam laporan khas redaksi. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal. KLB tersebut telah menobatkan KSP Muldoko, seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai, menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sekalian, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor. Menurut Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, KLB 2021 tak memenuhi syarat dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. SBY menyebut setidaknya ada 3 poin yang tak ada dalam penyelenggaraan KLB 2021. Poin pertama dalam AD/ART partai, pasal 81 ayat 4 mengatur KLB dilakukan atas permintaan Majelis Tinggi Partai. Poin kedua, KLB harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah. Ketiga, KLB hanya dapat diselenggarakan jika setengah dari total 514 DPC yang hadir. Atas dasar itu, Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Umum Partai berlambang Mersi ini kompak. KLB 2021 di Deli Serdang tak sah. Karena sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah melalui Kemenkumham, Kongres luar biasa atau KLB sebenarnya lebih menjadi domain Majelis Tinggi Partai, bukan domain ataupun kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap pengambilan keputusan partai politik sesuai dengan AD/ART partai. Artinya, setiap keputusan dan agenda partai kembali lagi dalam AD/ART yang sudah disahkan dan diketahui oleh pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Pakar Hukum Tata Negara Juanda menegaskan hal itu. Keabsahan suatu kongres partai dapat dilihat dari 2 aspek, formil dan material. Kedua aspek itu didasarkan pada AD/ART partai masing-masing sesuai dengan amanah Undang-Undang Partai Politik. Pertama, aspek formil. Yang kedua, aspek material. Aspek formilnya apa? Apakah pertanyaannya? Ya. Nah, alat ujinya ini adalah norma atau hukum. Norma atau hukum ada 2 di sini yang paling mendasar, di samping memang ada yang lain. Pertama adalah Undang-Undang Partai Politik, yang kedua adalah anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, ini orang hukum melihat begitu. Sementara itu dikutip dari detik.com, staf khusus Menkumham Ian Siekian menyebut akan tetap menguji hasil KLB 2021 di Deli Serdang. Kemenkumham memastikan akan mengkaji betul hasil KLB sesuai Undang-Undang Partai Politik. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin pun mengingatkan Kemenkumham agar berhati-hati dalam mengkaji hasil KLB Demokrat 2021. Kemenkumham sebagai pemerintah ya, sebagai mewakili pemerintah atau katakanlah mewakili negara, harusnya bertindak yang adil terhadap partai politik. Nah, kita tahu sejarahnya Kemenkumham banyak berlaku tidak adil gitu. Kenapa? Untuk membackingi untuk kepentingan menjaga kekuasaan mereka. Jadi menjadi persoalan. Oleh karena itu, dalam kasus Demokrat ini mesti hati-hati, mesti adil. Seandainya mereka berani mengesahkan itu, maka publik mohon maaf ya tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah. Peristiwa seperti ini pernah terjadi dalam kasus Partai Berkarya. Pada Februari 2021, hasil musyawarah nasional yang disahkan oleh Kemenkumham memutuskan Muhdi Purwo Pranjono menjadi Ketua Umum Partai menggantikan Tommy Soeharto.
Meski ada kemungkinan kasus seperti ini berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara, peran Kemenkumham untuk menguji keabsahan suatu keputusan partai sangat penting demi keadilan demokrasi. Priscila Dauhan, Baramaestro, Jakarta.